Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara inti dari kajian subuh hari ini, yaitu mendengarkan uraian surat Ali Imran ayat 44 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hasrizal Hassani. Kali ini Ustadz akan didampingi oleh Ibu Kodar. Mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, kepada Ustadz kami persilakan. Syukran Mbak Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Sadaqan Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita, sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di tempat yang penuh berkah ini, karena kita membahas Al-Quran. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai, mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti. Di mata Allah hanya ada satu agama, yaitu Islam. Alhamdulillah kita mendapatkan Islam, rahmat yang tidak kita minta, tidak kita duga, tahu-tahu kita sudah lahir dalam keadaan Islam. Lalu dalam perjalanan Allah berikan kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah untuk meninggalkan larang-larang Allah. Itu berkat iman kita. Dan ini Islam dan iman kita jaga sampai akhir hayat kita. Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan kita bisa melaksanakan aktivitas secara normal. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berkata-kata, kaki masih bisa kita langkahkan. Semuanya itu adalah nikmat Allah SWT. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diukur dengan apapun. Nilai kita melebihi nilai langit dan bumi. Tidak bisa dihitung. Kita tidak mau menukar sebuah mata kita dengan triliun rupiah. Ada orang tiba-tiba punya duit banyak, matanya ber-51 kita dibeli, mata kita harga berapapun kita akan jual. Itu satu bukti bahwa nikmat Allah kepada kita semua sangat luar biasa besar. Kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, ya. Dengan nikmat panjang umur ini, modal utama kita memperbanyak bekal kita. Sisa hidup kita bukan sisa, ya. Hidup ke depan kita, hari-hari kita isi dengan nilai ibadah. Tidak ada satupun aktivitas kita yang tidak bernilai ibadah. Kita nggak mau lagi waktu kita terbuang percuma, dan mau lagi waktu kita lalai. Semua gerak-gerik kita, semua hela nafas kita, semua kedipan mata kita, semuanya adalah bernilai ibadah di mata Allah. Semoga dengan kita mentadabburi Al-Quran ini, Allah ridai kita. Dan satu-satunya nikmat yang besar bagi kita semua yang jarang didapati orang lain, hanya orang-orang pilihan, adalah nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran, tidak semua orang. Dan itu sudah lengkap. Kadang-kadang kita lihat orangnya rajin ke masjid, begitu ditawarin Quran, nggak mau juga. Kadang-kadang dia rajin sedekah, ditawarin Quran, nggak mau juga. Banyak orang yang nggak tertarik dengan Quran. Padahal Quran itu adalah Quran nyata, kita cinta Allah dan cinta Rasul, pasti kita cinta Al-Quran. Kalau ada orang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi tidak tertarik dengan Quran, jangan-jangan cintanya palsu. Itu namanya PHP. Alhamdulillah, kita semuanya betul-betul membuktikan bahwa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita pengikutnya nanti sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab beliau akui sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku. Dan kita sama beliau bersama-sama memasuki surganya Allah. Baik, pagi ini kita bahas surat Ali Imran ayat ke-44. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Kodar. Saya sapa dulu Bu Kodar. Assalamualaikum Bu Kodar.
Waalaikumsalam Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz, sehat? Oh, sehat. Ibu Qadar kapan masuk Al-Hasani, Ibu Qadar? Bulan Mei Pak Ustadz. Mau bulan Mei ya? Iya. Sebelumnya pernah belajar tempat lain? Saya belajar di Tamyiz Pak Ustadz. Oh, sekarang masih tetap? Memang ini setelah dikenalkan dengan metode Al-Hasani oleh Mbak Wati waktu itu, saya bersyukur karena dengan metode ini saya pikir lebih cepat dan lebih dalam pemahamannya, dan karena tatap muka melalui Zoom itu juga sangat besar Pak Ustadz pengaruhnya untuk pemahaman saya. Ya, metode memang ada lebih kurangnya. Jadi karena sebuah metode lebih tipe lain, ada kurang. Jadi biasanya metode itu saling melengkapi. Kita mungkin semua masalah market pasarnya, mungkin pasar kita kelompok A, metode lain kelompok B, sasarannya beda-beda. Ada metode sasarannya ini. Nah, kita mungkin sasarannya marketnya atau audiennya sama, ya cocok itu ya. Masing-masing orang punya kelebihan. Metode apapun dia punya kelebihan. Sekaligus dia punya kelemahan. Karena tidak ada metode yang sempurna ya kita. Baik, Ibu Qadar, silakan produser Ibu. Berapa lama mempersiapkan 44 Ibu Qadar? Bu Aini menawarkan ke saya sekitar 1 bulan ya Bu Aini. Waktu itu Bu Widya kalau nggak salah yang mestinya membawakan ini berhalangan sehingga saya diminta Bu Aini. Oke. Bentar Pak Ustadz, Pak Sam menanyakan nama Bu Qadar, nama lengkap Bu Qadar, Pak Sam. Ya. Boleh sertifikatnya langsung dikeluarkan pagi ini Pak Ustadz. Iya, nama lengkapnya Teh Qadar. Iya, Qadar Tri Rusana Ningsih. Qadar Rusana Ningsih. Buat di Rusana Ningsih ya? Iya. Oke. Oke, udah ya. Oke, silakan Bu Qadar untuk menguraikan aja. Silakan. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, sebagai penggagas dan pembimbing belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, yang terhormat Bapak Ibu pendamping dan pembimbing belajar gramatikal Al-Quran dan tahsin yang hadir pada pagi hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Terima kasih saya juga sampaikan kepada Pak Ustadz Rizal, Bu Wati, dan Bu Aini yang sudah membantu saya mempersiapkan saya dalam presentasi saya pagi hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan Al-Quran surah Ali Imran ayat 44 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terlebih dahulu saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Sadaqallahul azim. Untuk Ali Imran ayat 44 ini saya bagi menjadi 3 paragraf dan 24 penggalan. Untuk paragraf pertama, dzalika min aimba'il ghaibi nuhihi ilaik. Penggalan pertama, dzalika, kata tunjuk jauh yang artinya itulah. Min merupakan huruf jar yang artinya di antara. Penggalan ketiga, amba'il ghaibi. Ini merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari 2 kata benda
yaitu ambai dan al-ghaibi, di mana kata benda kedua dicirikan dengan awalan alif lam dan akhiran kasroh. Kata benda yang pertama, ambai, ini merupakan kata benda jamak, dicirikan dari ada huruf alif di awal kata dan huruf alif setelah akar kata kedua. Akar katanya adalah naba'a, ada di dalam Mahmud Yunus halaman 436, yang artinya berita-berita. Al-ghaibi ini berasal dari kata aba, ghoba, yang berasal dari kata ghoyaba. Ini ada huruf siyah di tengah, dari ya, kemudian berubah menjadi alif, sesuai dengan kaidah huruf siyah di dalam buku materi metode Al-Hasani, halaman 27, dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ini artinya adalah ghaibi, ada di dalam Mahmud Yunus halaman 304. Penggalan keempat adalah nuhi, ini merupakan KKSAD yang dicirikan dari awalan nu. Pelakunya nahnu, akar katanya wahaya, polanya af'ala, kata yang diperlukan untuk menerjemahkan kata nuhi adalah auhai. Ada di dalam Mahmud Yunus halaman 494 yang artinya kami mewahyukan. Di dalam kata nuhi ini asalnya sebetulnya nuhiyu, cuman karena ia domah ketemu dengan kata ganti hi berubah menjadi sukun. Penggalan berikutnya adalah yang keenam, ilai. Ini merupakan huruf bermakna yang artinya kepada. Kemudian penggalan ketujuh adalah ka, yang merupakan kata ganti yang artinya engkau. Saya bacakan untuk paragraf pertama, artinya, itulah di antara berita-berita gaib yang kami mewahyukannya kepada engkau. Untuk paragraf kedua, ini dari penggalan ke-8 sampai ke-18, wa ma kunta ladaihim id yuquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Penggalan ke-8 ini wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-9 ma merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-10 kunta merupakan KKL yang dicirikan dengan akhiran ta, pelakunya anta, akar katanya kana, berasal dari kata kawana. Sesuai dengan kaidah huruf siyah yang ada di dalam buku materi metode Al-Hasani halaman 27, kaidah nomor 3, dalam KKL setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full, yaitu domah sukun, maka tambahkan waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Ini polanya fa'ala, ada di dalam buku Kamus Mahmud Yunus halaman 386 yang artinya engkau ada. Penggalan ke-11 adalah ladaihim, ini merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan ketempelan dengan kata ganti him. Ladai ini merupakan kata benda dari akar kata ladaya. Saya temukan di
Kamus Munawir halaman 1264 yang artinya di sisi. Kemudian him kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-12 id ini merupakan huruf bermakna yang artinya ketika. Penggalan ke-13 yulkuna merupakan KKSAD dengan awalan yu dan akhiran waw sukun na fathah. Pelakunya hum, akar katanya laki ya. Ini ada di dalam Mahmud Yunus halaman 40. Berlaku huruf sia di dalam buku materi metode Al-Hasani halaman 27, kaidah huruf sia nomor 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Ini polanya af'ala, dan kata yang diperlukan untuk menerjemahkan kata yulquna adalah alqoi, ada di dalam Mahmud Yunus halaman 400 yang artinya mereka melemparkan. Penggalan kata nomor 14 al-aqlamahum ini merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda jamak aqlama dan ketempelan kata ganti hum. Akar katanya kolama ada di Mahmud Yunus halaman 355. Aqlama artinya pena-pena. Oh ya, ciri dari aqlama sebagai kata benda jamak adalah terdapat huruf alif di depan dan huruf alif setelah akar kata kedua. Kemudian hum ini kata ganti yang artinya mereka. Ayu itu merupakan huruf bermakna yang artinya siapa. Penggalan ke-16 hum merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-17 yakfulu ini merupakan KKSAD dengan awalan ya dan akhiran domah. Pelakunya huwa, akar katanya kafala, polanya fa'ala, ada di dalam Mahmud Yunus halaman 379 yang artinya dia akan menanggung. Kemudian penggalan ke-18 Maryam ini merupakan kata benda yang menunjukkan nama Maryam. Saya bacakan arti keseluruhan di paragraf kedua. Dan engkau tidak ada di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Siapa di antara mereka yang akan menanggung Maryam? Saya lanjutkan dengan penggalan paragraf ketiga, penggalan nomor 19 hingga 24. Penggalan ke-19 wa, ini merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Kemudian penggalan ke-20, ini ma, merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-21, kunta, ini KKL yang dicirikan dari akhiran ta. Pelakunya anta. Akar katanya kana berasal dari kata kawana. Ini ada huruf sia di tengah. Sesuai dengan buku materi metode Al-Hasani halaman 27, kaidah huruf sia nomor 3. Di dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full, domah sukun, maka tambahkan waw di tengah, dan huruf tersebut berubah menjadi alif.
Polanya fa'ala ada di dalam Mahmud Yunus halaman 386, artinya engkau ada. Penggalan ke-22, ladaihim. Ini merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda ladai, ketempelan kata ganti him. Ladai ini berasal dari akar kata ladaya, ada di dalam Munawir halaman 1264 yang artinya di sisi. Him, kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-23, id ini merupakan huruf bermakna yang artinya ketika. Penggalan nomor 24, yakhtasimuna. Ini merupakan KKSAD yang dicirikan dari awalan ya dan akhiran waw nun. Pelakunya hum, akar katanya khosoma, polanya ifta'ala, kata yang diperlukan untuk menerjemahkan kata yakhtasimuna adalah akhtasoma. Ada di dalam Mahmud Yunus halaman 117 yang berarti mereka bertengkar. Saya bacakan untuk paragraf ketiga, arti secara keseluruhannya. Dan engkau tidak ada di sisi mereka ketika mereka bertengkar. Secara keseluruhan, Ali Imran ayat 44 ini artinya, itulah di antara berita-berita gaib yang kami mewahyukannya kepada engkau, Muhammad, dan engkau tidak ada di sisi mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka, siapa di antara mereka yang akan menanggung Maryam, dan engkau tidak ada di sisi mereka ketika mereka bertengkar. Alhamdulillah. Lepas wah, keplong. Sudah plong Pak Ustadz. Lancar semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, saya nggak perlu nambah lagi nih kayaknya nih. Selamat Bu Qadar. Selamat Bu Qadar. Ya, Bu. Berapa lama Bu Qadar tadi siapannya? Persiapannya itu ya memang ini tidak lama Pak Ustadz karena kebetulan ada aktivitas lain. Ya. Memang saya ini kemarin ketularan Amrin Pak, banyak membolos jadi Ketularan siapa? intensif masuk kelas Pak Ustadz. Oh iya iya. Semoga bisa istiqomah, ini langkah pertama Bu Qadar ya, bukan terakhir. Ya, ini saya yang kedua sebetulnya Pak Ustadz. Ya, langkah awal kita memahami Quran lebih dalam ya. Iya, betul. Amin. Oke, baik Bu Qadar, alhamdulillah ya, lancar sekali, saya nggak nambahkan lagi, saya hanya bicara konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Zalika, itulah kita mempelajari kepada yang sebelumnya bahwa Maryam disuruh oleh Allah untuk taat, sujud dan rukuk bersama orang kuna. Zalika min amba'il ghaib. Itulah berita cerita gaib. Kenapa cerita gaib? Pada saat itu Nabi kan berdakwah kepada orang-orang kafir ya, yang ada di orang-orang Yahudi. Mereka kenal betul dengan cerita di Taurat, di Injil, ya, cerita tentang Maryam. Nah, Nabi Muhammad juga menceritakan, isinya mereka sadar bahwa ini sama dari Allah, mestinya mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ya. Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaika. Kami mewahyukannya kepada engkau. Jadi kan bisa dites, kalau memang Nabi mengarang, cerita nggak sama. Ini kan sama, nggak ada satupun orang yang bisa membantah bahwa cerita Maryam. Nah, kemudian wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlahum. Dan tidaklah engkau tidak berada di situ saat itu. Nabi Muhammad belum lahir. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau berada di sisi mereka iz yulquna aqlahum. Nah, aqlamahum ini bahasa metafor. Yulquna aqlahum, melempar pena-pena. Kalau sekarang kira-kira bahasa kan di situ para penulis Taurat itu atau Injil itu kan menulis pakai Taurat, katakanlah Taurat kan pakai pena-pena mereka rabi-rabi itu.
Nah, kalau kita sekarang mungkin bahasa metafor itu penggunting pita namanya, meletakkan batu pertama, Kak. Ada istilah melempar handuk. Kalau melempar handuk artinya apa ya? Menyerah ya. Melempar handuk, menyerah. Atau gantung sepatu, pemain bola gantung sepatu. Kan kita juga gantung sepatu, dia tiap hari gantung sepatu. Tapi pada saat gantung sepatu kalimat itu kita pakai pemain bola, artinya dia dengan main lagi. Kalau dia melempar handuk pada pertandingan, artinya udah nyerah. Jadi bukan melempar handuk dan mati fisik ya, tapi betul-betul udah nyerah dia. Mungkin kalah bertanding dia. Gantung sepatu usianya udah apa? Kalau pembangunan, peletakan batu pertama kan dimulainya pembangunan ya. Atau penguntingan pita, berarti peresmian gedung itu. Penguntingan pita, artinya bukan pita yang digunting, tapi adalah peresmian acara gedung itu. Nah, itu juga yulkuna atlau mereka melempar pena-pena mereka. Artinya apa? Mereka berebut untuk memelihara Maryam. Berebut mereka. Para rabi itu kan ini anak suci, anak keluarga Nabi kan. Maka mereka yulkuna aklahum mahum ayuhum, siapa di antara mereka ya ulu Maryam, siapa yang memelihara Maryam, berebut. Maka mungkin merupakan sebuah kehormatan saat itu ya, memelihara Maryam, berebut mereka. Kalau sekarang kita dengar pernah berebut ke pengadilan ya, siapa yang memelihara. Kalau sepasang suami istri bercerai, berebut memeliharanya sampai ke pengadilan. Ini berebutnya dengan melempar pena tadi. Nah, itulah mungkin kebiasaan mereka ya. Nah, kemudian wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau berada di sisi mereka isyaqtasimun, ketika mereka bertengkar. Berebut tadi, melempar pena tadi, berebut, akhirnya berebut lah. Pokoknya yang bilang si A, dia memelihara, si B, dia juga memelihara, si dia memelihara. Jadi berebut semua rabi-rabi itu. Para ulama-ulama dulu itu berebut dia memelihara Maryam. Itulah keutamaan Maryam pada saat lahir sudah direbutin orang. Jadi, demikianlah konteks dari tersebut. Jadi, Bapak Ibu, Koda selamat ya. Mumtaz sekali uraiannya sekali tadi, mumtaz sekali, dan tidak perlu saya tambahkan. Walaupun ada yang kurang, karena kita sama-sama belajar ya, tentu nggak lepas dari kekurangan salah. Walaupun ada yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kami kembalikan kepada Bu Imelda untuk menuntun tanya jawab berikut ini. Silakan Bu Imelda. Demikian surat Al-Quran dan penjelasannya dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 44. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.